Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B-Sore dengan NIM 2892150046. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI Universitas Pancasakti. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya membayar pajak, mulai dari kendaraan bermotor, tanah, dan bangunan, hingga barang yang dibeli itu semua tergolong dalam kewajiban pajak. Bentuk pajak memang bermacam-macam, dan mungkin akan terkesan membebani, namun jangan salah, pajak ini mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Pada dasarnya, pajak lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur jalanan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan maupun untuk keperluan negara lainnya. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Lalu yang kedua, fungsi mengatur pajak. Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Lalu fungsi stabilitas, pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari peningkatan roda ekonomi masyarakat. Lalu fungsi retribusi pendapatan, pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat, contohnya dengan menambahkan lapangan pekerjaan yang baru. Intinya, pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat yang membayar dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tugas kita sebagai wajib pajak adalah dengan taat untuk membayar pajak, tapi memang apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan dana pajak yang terkumpul? Kalian juga yang suka pergi keluar pasti akan melewati jalanan aspal yang ramai, lalu dilewati banyak orang. Lalu ketika melewatinya di malam hari terdapat penerangan lampu di berbagai titik. Itulah bentuk pajak yang bakal sering kalian pergunakan. Tidak hanya jalan, berbagai bangunan penting juga dibangun menggunakan dana pajak seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan perumahan. Ini membuat akses masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan transportasi menjadi luas. Lalu jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Pemerintah harus konsisten fokus ke wajib pajak yang selama ini diketahui belum patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dari data yang dimiliki, pencarian penerimaan dari pajak diharapkan bisa fokus ke wajib pajak yang sudah jelas diketahui tidak patuh dan fokus kepada nilai yang besar, sehingga nantinya tidak mengganggu UKM yang mau tumbuh atau bahkan pengusaha e-commerce yang juga sedang bertumbuh. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lalu lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, lalu melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya, meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas,
dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistemnya harus sederhana. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik secara media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet, atau spanduk di pinggir jalan, atau tempat yang strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan, televisi di radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak. Lalu masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang akan dibayarkan. Apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak? Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Jelaskan penerapan pengertian baik secara baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Wajib pajak adalah negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dari suatu tahun pajak. Pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan pajak yang bernilai final. Lalu wajib pajak di luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima, berikan analisis dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dari tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh final akan dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan dan langsung disetorkan. Karena sifat pemungutan yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Lalu namun tetap harus dilaporkan. Untuk itu harus mempersiapkan bukti potong dari jenis PPh yang dilaporkan. Langkah selanjutnya adalah pertama, buka laman pajak online http://djponlinepajak.go.id dan masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, klik login. Lalu pilih menu e-filing, klik icon buat SPT, isi data formulir. Sistem akan mendeteksi otomatis jika adanya data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran itu untuk pengisian SPT. Lalu isi form sesuai data Anda, akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi bisa melalui email maupun nomor telepon. Masukkan kode verifikasi, lalu klik tombol kirim SPT, cek email Anda, akan terlampir bukti penerimaan elektronik BPE atau SPT tahunan PPh. Nah, itu dia cara lapor PPh final yang tidak terlalu sulit. Tujuan pemerintah menetapkan PPh adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu yang pertama penyederhanaan pengenaan pajak yang penghasilan atas penghasilan dari usaha. Lalu yang terakhir memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.
Lalu berikut untuk soalnya, yaitu Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari Mulia bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan, yaitu gaji pokok 22 juta, lalu premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun 600.000, iuran pensiun dibayar ke Bapak Kusuma. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang sebagai seorang manajer. Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil sebesar 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta rupiah untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember sebesar 500.000 pada bulan Desember. Bapak Kusuma juga menerima bonus sebesar 50 juta. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari, gaji diakumulasikan dan dibayarkan pada akhir bulan. Lalu perhitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan, kurang lebihnya di bulan Desember yaitu 34.000. Lalu Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Jawabannya, upah borongan sehari yaitu 1 juta dibagi 4 menjadi 250.000. Lalu upah sehari di atas 150.000 batas PKP. Lalu PKP sama dengan 100.000, upah borongan terutang pajak sama dengan 4 kali 100.000 yaitu 400.000. Lalu PPh terutang 5% dari 400.000 yaitu sama dengan 20.000. Lalu yang D, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 USD. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 USD. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. PPh pasal 26, terutang 20% dikali USD 3.000 dikali 9 per USD sama dengan 5.400.000. Lalu yang terakhir, hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honorer yang diterima oleh Mr. Smith. 5% dikali 50% sama dengan 15 juta sama dengan 375.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.